Bismillahirrahmanirrahim. Beginilah suasana saat melempar jumroh di Mina yang penuh dengan semangat keagamaan dan persaudaraan. Ribuan jemaah dari berbagai belahan dunia berkumpul di area Jamarot Mina untuk menjalankan ritual penting ini. Mereka berdesakan berjalan untuk mencapai titik lempar jumroh yang merupakan salah satu syarat wajib haji. Prosesi melempar jumroh adalah momen penting dalam ibadah haji yang dirindukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Ribuan jemaah dari berbagai negara berkumpul di satu tempat, menciptakan suasana persaudaraan yang kuat. Jemaah haji harus berjalan beberapa kilometer untuk mencapai titik lempar jumroh yang dapat menjadi tantangan di tengah cuaca yang panas. Melempar jumroh merupakan ritual yang penuh dengan makna dan spiritual, di mana para jemaah haji berupaya meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menolak godaan setan. Melempar jumroh dilakukan dengan melemparkan batu kerikil ke tiang-tiang yang melambangkan iblis. Melempar jumroh adalah salah satu rukun haji yang harus dilakukan oleh setiap jamaah. Jamaah haji harus mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mempersiapkan fisik dan mental untuk menghadapi perjalanan dan proses melempar jumroh ini. Jamaah haji perlu memperhatikan kesehatan dan keselamatan mereka di tengah cuaca panas, seperti menjaga asupan cairan dan menghindari terpapar matahari terlalu lama. Ribuan manusia dari berbagai negara terus mengalir memadati area Jamarat yang terletak di Mina, di kota Mekah, Arab Saudi. Mereka menghabiskan malam di area tersebut sembari melantunkan doa-doa, kemudian melontar jumroh. Melempar jumroh tujuannya adalah keterikatan dengan perintah, menampakkan penghambaan, bersegera untuk hanya melaksanakan perintah, bukan berlandaskan akal dan nafsu di dalamnya. Kemudian tujuannya adalah menyerupai Nabi Ibrahim alaihissalam, karena iblis yang terlaknat berusaha di tempat tersebut memasukkan syubhat pada pelaksanaan haji untuk melakukan fitnah dan kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkannya untuk menimpuk setan dengan batu dan mengusirnya serta memutus harapannya. Puluhan ribu calon jamaah haji setelah selesai melempar jumroh ula di Mina, mereka dilanjutkan dengan melempar jumroh wusta dan jumlah akobah dengan total 70 atau 49 batu kerikil. Melempar 3 jumroh termasuk salah satu wajib haji. Rangkaian amalan ini dilakukan pada hari nahar dan hari tasyrik. Melempar 3 jumroh yakni ula, wusta, dan akobah dalam melaksanakan ibadah haji dilakukan di Mina. Ketika memasuki waktu subuh dari hari kedua di hari raya dan matahari telah tergelincir, jamaah hendaknya mandi untuk melempar jumroh dan menuju jumroh ula di dekat Arafah, yakni di sebelah kanan jalan besar, kemudian melempar jumroh sebanyak 7 kali. Dan apabila setelah selesai, jemaah bisa bergeser sedikit ke arah kanan jalan dan berhenti sambil menghadap kiblat, sambil membaca tahmid, tahlil, takbir, dan berdoa dengan khusyuk, serta sebisa mungkin membaca surat Al-Baqarah. Selanjutnya maju menuju jumroh wusta, seperti melempar jumroh ula, dan berdiri seperti saat melempar jumroh yang pertama. Kemudian maju menuju ke jumroh akobah dan melemparnya sebanyak 7 kali. Setelah selesai melempar 3 jumroh, yakni ula,
wusta, dan aqobah. Jemaah bisa kembali ke tempat tinggalnya dan malam di Mina. Malam ini adalah malam nahar pertama. Selepas menunaikan sholat duhur pada hari tasyrik kedua, pelemparan jumroh dilakukan sebanyak 21 kali seperti yang dilakukan pada hari sebelumnya. Kemudian ia boleh memilih antara tetap tinggal di Mina atau kembali ke Mekah. Jika jemaah keluar dari Mina sebelum maghrib, maka tidak masalah baginya. Namun jika dia tinggal hingga malam, maka ia tidak boleh keluar, bahkan harus bermalam hingga melempar jumroh pada hari nahar kedua sebanyak 21 butir batu seperti sebelumnya. Bagi yang tidak bermalam dan melempar jumroh, maka dikenai dam dan menyedekahkan daging hewan tersebut. Ia boleh berziarah ke Baitullah pada malam-malam di Mina, asalkan tidak bermalam kecuali di Mina. Adapun untuk pengumpulan batu kerikil yang digunakan melempar jumroh, bisa dikumpulkan ketika mabit di Musdalifah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum mabit di Musdalifah adalah wajib, sebagaimana menyebutnya selainnya sebagian menyebutnya sebagai sunnah. Melempar jumroh, maka kerikil harus mengenai marma atau tempat lempar jumroh dan masuk ke lubang. Kemudian melontar dengan kerikil satu persatu. Melontar dengan 7 kerikil sekaligus dihitung satu lontaran. Dan melontar jumroh dengan urutan yang benar, mulai dari jumroh ula atau sugro, jumroh wusta, dan jumroh aqobah. Pemerintah Arab Saudi telah mengatur jadwal waktu melempar jumroh bagi jemaah haji setiap negara, dan jemaah haji harus mengikuti ketentuan tersebut dan menghindari waktu-waktu larangan. Bagi jemaah yang mengalami udzur yang dibenarkan oleh syariat, diperbolehkan mengakhirkan melempar jumroh dengan cara melempar jumrah ula, wusta, dan aqobah secara sempurna sebagai qada lontaran untuk hari pertama. Setelah itu, jemaah balik lagi menuju posisi jumrah ula, kemudian mulai melempar 3 jumroh yang sama secara berturut-turut sebagai qada hari kedua. Selanjutnya, jemaah bisa menuntaskan lontaran hari ketiga. Jemaah yang terkena udzur boleh mewakilkan kewajibannya melempar jumroh kepada orang lain. Kategori udzur syar'i yang boleh mewakilkan melempar jumroh adalah jemaah haji lanjut usia yang mengalami kesulitan dan jemaah yang sakit yang menyebabkan kesulitan dan keadaan lain yang menghalangi. Cara mewakilkan kewajiban melempar jumroh bisa dilakukan dengan salah satu cara, yaitu orang yang mewakilkan melempar jumroh sudah terlebih dahulu untuk dirinya sendiri sampai sempurna. Masing-masing 7 kali lontaran mulai dari ula, wusta, dan aqobah. Kemudian ia kembali melempar jumroh untuk orang yang diwakilkan mulai dari ula, wusta, dan aqobah. Cara yang kedua adalah orang yang mewakilkan melempar jumroh ula terlebih dahulu untuk dirinya sendiri sampai sempurna, masing-masing 7 kali lontaran. Kemudian ia melempar lagi 7 kali lontaran untuk yang diwakili tanpa harus terlebih dahulu menyelesaikan jumroh wusta dan aqobah. Demikian seterusnya untuk jumroh wusta dan aqobah.